Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan isbat tanzilul Quran minallahi ta'ala, penetapan turunnya Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah sebutkan dan jelaskan dalil-dalil yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Sekarang insya Allah kita akan lanjut ke dalam bab yang baru, yaitu bab itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan bahwa orang-orang yang beriman ini melihat Rabb-nya pada hari kiamat. Penetapan bahwa kaum mukminin melihat Rabb mereka, yang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan, mereka meyakini bahwa kelak pada hari kiamat orang-orang yang beriman diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan tanpa adanya dalil. Dalilnya banyak sekali. Di dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan hal-hal yang menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau membawakan 4 ayat yang berkenaan dengan ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Kata beliau, wa qauluhu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam surat Al-Qiyamah ayatnya ke-22 dan ayatnya ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, dan kepada Rabb mereka melihatnya. Dan mereka melihat kepada Rabb mereka. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alal araiki yanzurun, dan di atas ranjang-ranjang mereka melihat. Ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan firman Allah alal araiki yanzurun. Dan di atas ranjang-ranjang mereka melihat. Kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Ini dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa az-ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bawakan riwayatnya. Jadi lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ini dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan juga tambahan. Yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir, ayat yang keempat yang dibawakan oleh beliau adalah surat Qaf ayat yang ke-35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Dan bagi mereka apa yang mereka inginkan di surga tersebut. Dan di sisi kami ada tambahan. Ada tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan atau yang menetapkan bahwa orang-orang yang beriman mereka ya melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Adapun dari as-sunnah ya, maka hadis-hadis yang berbicara tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir. Disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, Syekh Hafidz Al-Hakami dalam Ma'arijul Qabul, dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul, beliau menyebutkan waqad tawatarat al-haditsu bi makna ma tadammanathu hadhil ayah. Hadis-hadis yang memiliki makna yang di dalamnya terkandung makna yang sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat. Ini adalah hadis-hadis yang mutawatir, riwayatnya mutawatir. Ya. Jadi hadis-hadis yang di dalamnya terdapat makna yang sama dengan ayat-ayat ini menetapkan bahwa orang-orang yang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Ya. Ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Hadis-hadis tersebut menetapkan ya bahwa orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Jadi apa? Hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang mutawatir menetapkan bahwa orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Qala rawaha a'immatus sunnah. Ya. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh para imam-imam sunnah wal hadis dan juga para imam-imam hadis. Fi dawawinil Islam, ya, an fudala'is sahabati wa ajillaihim. Mereka meriwayatkannya dalam sumber-sumber ya, naskah-naskah atau sumber-sumber Islam, referensi-referensi Islam dari fudala'is sahabah, dari sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan, wa ajillaihim, dan orang-orang yang mulia di antara mereka. Jadi kata Hafidz Al-Hakami, Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, bahwa periwayatan tentang orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini diriwayatkan oleh sekian banyak para imam-imam hadis. Ya. Dan juga diriwayatkan dari banyak sekali para sahabat. Kemudian beliau menyebutkan ya, ka Abi Bakar As-Siddiq, ya seperti Abu Bakar As-Siddiq, wa Abu Hurairah, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id, ini Abi Sa'id Al-Khudri, wa Jarir bin Abdullah, wa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, wa Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa Ali bin Abi Talib. Demikian juga wa Abi Musa, Abu Musa Al-Ash'ari, wa Anas bin Malik, wa Buraidah ibn Al-Husayb. Demikian juga Buraidah ibn Al-Husayb, wa Abi Razin, wa Jabir bin Abdullah, wa Abi Umamah, wa Zaid bin Thabit, wa Ammar ibn Yasir, wa Aisyah, ya, wa Abdullah, wa Abdullah ibn Umar, wa Ammar ibn Ruwaibah, wa Salman al-Farisi, wa Hudzaifah ibn al-Yaman, wa Abdullah ibn Abbas, wa Abdullah ibn Amr ibn al-As, wa Ubadah ibn Samit, wa Ubay bin Ka'ab, wa Ka'ab ibn Ujrah, wa Abi Darda, wa Fadalah ibn Ubaid, wa Adi bin Arta'ah, wa huwa min at-tabi'i, wa Abi Musa Al-Ash'ari, wa ghairihim radhiyallahu anhum, dan yang selain mereka, ya. Jadi sekian banyak, kalau kita hitung lebih dari sekitar 20-an sahabat yang meriwayatkan bahwa orang-orang yang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sehingga dalilnya sangat kuat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan secara mutawatir. Dan sekarang saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas
satu persatu ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bab ini. Ya, kita mulai dengan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah orang yang beriman pada hari tersebut berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan ke-23. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu ta'ala wujuhun, ya, ay wujuhul mu'minin. Firman Allah Subhanahu wa taala wujuhun, yakni wajah-wajah mereka, yakni wujuhul mu'minin. Yang dimaksud dengan wajah di sini adalah wajahnya orang-orang yang beriman. Wujuhun yauma idzin. Yauma idzin ay yaumal qiyamah. Pada hari itu artinya adalah pada hari kiamat. Jadi wajahnya orang-orang yang beriman pada hari kiamat nadhirah. Ya, nadhirah bidhad. Bukan nadhirah tapi nadhirah pakai dha. Ya. Ya, bidhad. Ya. Min nadharah wa hiyal baha'u wal husn. Ai na'imatun, ya, ghuddatun hasanatun mudhi'atun musyriqatun. Yang dimaksud dengan nadhirah dari kata an-nadharah, ya, yaitu keindahan dan kebagusan. Jadi wajah mereka ketika itu indah, wajah mereka ketika itu bagus. Itu apa maksudnya? Ya, wajahnya itu bercahaya, ya. Mereka berseri-seri, wajahnya berseri-seri, wajahnya berbahagia, ya, wajahnya bercahaya. Ya, jadi wajahnya kaum mukminin ketika itu berseri-seri dan bercahaya. Qala ila rabbiha ay khaliqiha nadhirah. Ya, kepada Rabb mereka, yakni kepada yang menciptakan mereka, mereka melihat. Jadi pada hari kiamat wajahnya orang-orang yang beriman itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Ay tanzuru ilaihi bi absariha. Maksud melihat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melihat dengan pandangan-pandangan mereka. Jadi bukan dengan hati mereka, bukan dengan mata hati, bukan. Ya, tapi mereka melihat dengan mata kepala mereka. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mata kepala mereka. Kama tawatarat bihil ahaditsus sahihah, sebagaimana yang diriwayatkan secara mutawatir dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi antum perlu ketahui bahwa tingkatan hadis yang paling sahih itu adalah hadis yang mutawatir. Ya, hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh sekian banyak para sahabat. Bukan hanya satu dua saja sahabat yang meriwayatkannya. Ya, kalau satu dua saja sahabat yang meriwayatkannya, ini namanya hadis apa? Hadis ahad. Ya. Tapi ini hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh sekian banyak para sahabat. Ya, diriwayatkan oleh sekian banyak para sahabat. Sehingga dalilnya sangat kuat dalam menetapkan, ya, bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Demikian juga kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ajma'a alaihi sahabatu wat tabi'un wa salaful ummati wattafaqa alaihi a'immatul Islam. Demikian juga para sahabat dan juga para tabi'in dan salaful ummah, mereka bersepakat, dan juga para a'immatul Islam, ya, para ulama-ulama, para imam kaum muslimin, mereka bersepakat bahwa orang-orang yang beriman nanti mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan demikian, ya, sempurnalah, ya, penetapan Allah Subhanahu wa taala ini dilihat pada hari kiamat. Karena dia disebutkan dalam Al-Qur'an, demikian juga diriwayatkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan periwayatan yang mutawatir. Ya, demikian juga, ya, disepakati oleh para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat ini ditetapkan dengan Al-Qur'an, ditetapkan dengan sunnah yang mutawatirah, dan juga dengan ijma'nya kaum muslimin, Baik, ini ayat yang pertama, ya. Di sini disebutkan ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb-nya lah mereka melihat.
Kemudian ayat yang kedua, ya, Allah Subhanahu kemudian kata beliau, "Fasyahidu min ayatil karimah itsbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah." Maka dalam ayat tadi, ya, firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan ke-23, di dalamnya terdapat penetapan ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan bahwa orang-orang yang beriman ini melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, dalilnya sangat jelas menunjukkan hal tersebut. Kemudian ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alal araiki yanzurun." Ya, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ya, sambil memandang. Ya. Qala hafizahullah taala disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, "Alal araik jam'u arikah." Araik ini jamak dari arikah, wahia as-surur. Yang dimaksud dengan arika ini adalah surur, yaitu ranjang-ranjang, dipan-dipan. Ya. Ini menunjukkan keadaan kaum muslimin pada hari kiamat nanti. Ya, mereka dipenuhi dengan banyak kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan mereka, di atas ranjang-ranjang mereka. Al-araiki yanzurun. Di atas dipan-dipannya mereka memandang. Ya, memandang apa? Ilallahi azza wa jal, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang kepada Allah azza wa jal. Ya. Nah, ini dalilnya mengapa dikatakan yanzurun di sini adalah yanzuruna ilallahi azza wa jal, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun." Sekali-kali tidak, ya. Orang-orang yang durhaka tersebut, orang-orang yang kafir, ahlul ma'asi, ya, mereka pada hari tersebut benar-benar terhalang dari melihat Rob mereka. Ya, jadi apa yang terjadi pada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka terhalang dari melihat Rob mereka. Ya. Sehingga apa keadaannya kaum mukminin? Alal araiki yanzurun. Ya. Orang-orang yang beriman berbeda keadaannya. Mereka bisa memandang Allah Subhanahu wa taala dari atas dipan-dipan mereka. Dari atas dipan-dipan mereka. Yang dimaksud dengan alal araiki yanzurun, yanzuruna ilallah. Ya, di atas dipan-dipan mereka memandang, yakni memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sisi pendalilan dari firman Allah Subhanahu wa taala, alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan mereka sambil memandang. Ini memandang Allah. Kenapa? Karena sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang yang kafir, ya, mereka terhalang dari melihat Allah. An rabbihim yauma idzin lamahjubun. Makanya kata beliau di sini, yanzuruna ilallahi azza wa jal. Jadi mereka melihat kepada Allah azza wa jal. Wa ammal kufaru faqad taqaddama fil ayati allati qabla hadhihi al-ayah annahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Adapun orang-orang yang kafir, maka telah berlalu penyebutannya dalam ayat sebelum ini, di mana disebutkan bahwa mereka an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka terhijabi, terhalang dari melihat Rob mereka. Ya. Jadi maksudnya orang-orang yang beriman ala araiki yanzurun, artinya yanzuruna ilallahi azza wa jalla, melihat kepada Allah. Kenapa? Karena dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang yang kafir, ya, mereka terhalang dari melihat Allah. Jadi kalau orang kafir terhalang dari melihat Allah, maka orang-orang yang beriman mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syahidu minal ayah itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim azza wa jal. Ya. Dan syahid dari ayat ini adalah penetapan ru'yatul mu'minin bahwa orang-orang yang beriman ini melihat kepada Rabb-nya pada hari kiamat, kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Jelas ya sisi pendalilan dari firman Allah alal araiki yanzurun. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ketiga. Ya. Qala Allah Ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik bagi mereka, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Dan tambahan. Ya, jadi orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat ihsan di sini, dia berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Ya, berbuat ihsan kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Disebutkan oleh para ulama bahwa maknanya, ya, adalah dawamu muraqabatillah. Bahwa seseorang itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan ihsan kepada Allah. Setiap gerak-geriknya, ya, dia lakukan dengan sadar bahwa semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia beribadah kepada Allah, dia persembahkan ibadah yang demikian baik. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat gerak-geriknya. Ya, ketika dia bermuamalah, ya, dia juga tahu bahwa dia juga sadar bahwa setiap gerak-geriknya juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, ini berbuat ihsan kepada Allah. Adapun berbuat ihsan kepada makhluk, yakni, ya, berbuat baik kepada mereka. Ya, berbuat baik kepada mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, yaitu dengan cara badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh. Yaitu dengan berusaha menolong mereka, berbuat baik kepada sesama. Ketika diantara mereka membutuhkan pertolongan, yang kita mampu untuk memberikan pertolongan, maka kita berikan. Ini berbuat ihsan. Wa kaful adha, kemudian apa? Mencegah dari berbuat atau mengganggu orang lain, melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain. Ini juga perbuatan ihsan. Ya, jadi kita berusaha agar dari apa yang kita lakukan itu tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain. Ini perbuatan ihsan. Demikian juga, ya, talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Ketika bertemu dengan saudaranya, dia menghadapi saudaranya, ya, dengan sikap yang baik, dengan tutur kata yang santun. Maka inilah perbuatan ihsan. Dan orang-orang yang berbuat ihsan semacam ini, barakallahu fikum lilladzina ahsanul husna, maka dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Dan tambahannya. Apa tambahannya? Tambahannya nanti kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa tambahannya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah taala, disebutkan oleh pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu, dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ay bil qiyami bima aujabahu Allahu alaihim minal a'mal wa kaffi amma nahahum anhu minal ma'asi. Orang-orang yang berbuat baik ini, kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, adalah orang-orang yang melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka berupa amalan-amalan. Wal kafi amma nahahum anhu minal ma'asi, dan menahan diri mereka dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan maksiat. Ini diantara makna ihsan. Ini seseorang melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan juga mencegah diri mereka atau menahan diri mereka dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka apa yang mereka dapatkan? Al-husna, ay mathubatul husna wa qilal jannah. Al-husna, dia mereka akan mendapatkan al-husna. Apa yang dimaksudkan dengan al-husna? Yakni mathubatul husna, balasan yang baik. Wa qilal jannah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud adalah surga. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti kita akan bacakan riwayatnya. Jadi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan al-husna, yakni pembalasan yang baik dan juga surga. Qala wa ziyadah. Ya, lebih daripada itu, mereka akan mendapatkan az-ziyadah. Ziyadah maknanya adalah tambahan. Apa makna tambahan di sini?
hiya an-nadharu ila wajhillahil karim, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi orang yang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan surga dan juga tambahan az-ziyadah. Qala kama thabata tafsiruha bidzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim wa ghairihi. Sebagaimana yang telah sabit, yang telah ditetapkan tafsirnya ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim. Ya, dan yang selainnya. Jadi ayat ini barakallahu fikum telah ditafsirkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan ya di dalam sahih Muslim. Ya, dalam sahih Muslim disebutkan ya, dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum?" Apabila penduduk surga telah memasuki surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian membutuhkan sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian? Jadi setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Apakah kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan?" Ya, kita tahu sendiri bahwa di dalam surga telah terdapat segala kenikmatan. Lahum ma yasha, ya, lahum ma yashaun, bahwa mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semua yang kita inginkan berupa kenikmatan akan diperoleh di surga kelak. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk surga, "Apakah kalian menginginkan tambahan?" Fayaqulun, kemudian penduduk surga pun mengatakan, ya, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, membuat wajah-wajah penduduk surga berseri-seri, bercahaya. Alam tudkhilnal jannah, dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Qala fayakshiful hijab. Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab, pembatas, ya. Allah Subhanahu wa taala melepas lubung hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu apapun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada anugerah untuk dapat memandang kepada Rabb mereka azza wajal. Jadi anugerah yang paling besar yang diterima oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti adalah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diisyaratkan oleh beliau, tafsir dalam Sahih Muslim. Hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika orang-orang yang beriman telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menawarkan untuk menambahkan sesuatu kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa sudah cukup semuanya, ya, kami sudah masuk surga, wajah kami pun berseri-seri, kami pun telah diselamatkan dari neraka. Ternyata ada anugerah yang lebih besar, ya, daripada itu semua, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa kama fassaraha bidzalika salafu hadhil ummah. Demikian juga yang telah ditafsirkan, ya, demikian juga apa yang telah ditafsirkan oleh salafu hadhil ummah, ya, para salaf dari umat ini, ya. Jadi demikian juga tafsirnya para salaf, ya, mengambil hadis ini sebagai tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka akan mendapatkan surga dan juga tambahan. Apa tambahannya? Kata salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, dan tentunya mereka mengambil akidah mereka dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat akidah-akidah baru, tidak kemudian mengadopsi, ya, apa yang mereka ambil dari filsafat-filsafat Yunan. Salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, mereka mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan Sunnah.
bukan dari ilmu mantik, bukan dari ilmu kalam. Ya, mereka menafsirkan ayat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa maknanya adalah orang-orang, ya, bahwa penduduk surga, mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan nikmat yang sangat besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah akidah salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Qala wa ala dzalika yakunu syahidu minal ayatil karimah itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadis dan juga ditetapkan oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, maka syahid dari ayat ini di dalamnya terdapat penetapan ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, bahwa orang-orang yang beriman ini melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Taib, ini sisi pendalilan dari ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di dalamnya mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Ya, ayat ini sama dengan ayat yang ketiga, menunjukkan bahwa ada tambahan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, ya, dalam surga. Bukan hanya surga saja yang mereka dapatkan. Ya, waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahannya. Apa tambahannya? Yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala lahum ma yasha'una fiha, dan mereka akan memperoleh apa yang mereka kehendaki. Ailil mu'minina fil jannati ma tashtahi anfusuhum wa taladzu a'yunuhum min fununin na'im wa anwa'il khair. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman, ya, di dalam surga nanti mereka akan mendapatkan perkara-perkara yang menyenangkan mereka, menyenangkan diri mereka, dan menyenangkan mata-mata mereka. Min fununin na'im wa anwa'il khair, berupa, ya, bermacam-macam kenikmatan dan kebaikan yang banyak jenisnya. Jadi kenikmatan surga ini banyak bentuknya. Semuanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Qala waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Ya, ada tambahan. Ini sama dengan ayat sebelumnya, menunjukkan adanya tambahan yang didapatkan oleh kaum mukminin pada hari kiamat nanti, atau kenikmatan yang akan mereka dapatkan, ya, di dalam surga. Waladaina mazid, dan mereka, ya, dan bagi mereka ada tambahannya, dan di sisi kami ada tambahannya. Qala ay ziyadatan au ziyadatun ala dzalika, itu tambahan atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Wa huwa an-nadharu ila wajhillahil karim, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa hadza huwa syahidu minal ayatil karimah wa huwa itsbatun nadhari ila wajhillahil karim fil jannah. Maka ini adalah syahid dari ayat ini, ayat yang mulia ini, yaitu penetapan, ya, orang-orang yang beriman melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Baik, ya. Jadi ayat yang keempat ini juga sama, menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak sebagai tambahan nikmat atas diri mereka. Qala ma yustafadu minal ayatil karimah, ya, faidah-faidah apa saja yang bisa kita dapati dari ayat yang mulia, ya, ayat-ayat yang mulia yang disebutkan. Qala yustafadu minha itsbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Dari ayat-ayat ini kita mengambil faedah penetapan orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman melihat kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Wa annaha a'dhamun na'im alladhi yanalunahu, ya, au yanalulahu, dan ini merupakan nikmat yang terbesar yang mereka dapatkan. Jadi kalau kita ditanya apa nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, ini merupakan a'dhamun na'im alladhi yanalunahu. Ini adalah nikmat yang terbesar yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman.
Qala wa hadha huwa qaulu sahabati wa tabi'in wa a'immatil muslimin. Dan ini adalah pendapatnya para sahabat, pendapatnya para tabi'in dan para imam kaum muslimin. Khilafan lirafidah wal jahmiyah wal mu'tazilah alladhi yanfawna ar-ru'yata wa yukhalifuna bidzalika al-kitab wa sunnah wa ijma' as-salafil ummah wa a'immatiha. Ya, dan akidah mereka ini ya, dan apa yang mereka tetapkan ini yang menyelisih apa yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang yang menolak ya bahwa kaum mukminin melihat Allah, di antaranya adalah orang-orang Syiah, orang-orang Syiah Rafidhah. Demikian juga orang-orang Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, di mana mereka menafikan ya ru'yatul mu'minin li rabbihim. Mereka menafikan bahwa orang-orang yang beriman itu melihat kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Wa yukhalifuna bidzalika alkitaba wa sunnata wa ijma' as-salafil ummah wa a'immatiha. Dan dengan demikian ya, ketika mereka menolak menetapkan bahwa Allah itu dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat, mereka telah menyelisihi Al-Qur'an. Mereka telah menyelisihi as-sunnah dan juga menyelisihi ijma'us salafil ummah. Telah menyelisihi kesepakatan para salaful ummah wa a'immatiha, dan para pemimpin-pemimpin atau para imam-imam mereka. Ya. Jadi ayat-ayat ini semua menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dilihat pada hari kiamat. Baik. Kemudian ada bantahan kepada mereka ya, mereka memiliki beberapa syubhat, beberapa kerancuan untuk menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini beliau, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan, membawakan tiga syubhat dari orang-orang yang menafikan sifat dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan esok hari biidznillah taala. Jadi insyaallah besok pembahasan kita adalah bantahan bagi orang-orang yang menolak keyakinan bahwa pada hari kiamat nanti Allah dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ya, apa bantahannya? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya apa syubhat mereka dan bagaimana bantahan kepada mereka. Namun karena pembahasan ini cukup panjang, maka insyaallah kita akan bahas pada pertemuan esok hari insyaallah. Ya, bagi kaum muslimin, saudaraku kaum muslimin yang ingin mengikuti pelajaran syarah akidah al-wasithiyah ini, ya kita akan belajar dasar-dasar akidah atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam akidah al-wasithiyah. Dan insyaallah kita akan jelaskan dengan metode yang sederhana. Ya, kita akan berusaha bagaimana caranya agar kita bisa paham. Jadi enggak jelimet. Ya, jelimet itu artinya tidak terlalu rumit ya. Kita akan coba jelaskan dengan sederhana. Ya, karena ini termasuk pelajaran bagi pemula. Ya, bagi yang ingin mengikuti silakan pada setiap hari Senin sampai Kamis dari jam 5:30 ya waktu Indonesia Barat atau jam 6:30 waktu Kuala Lumpur. Insyaallah kita akan laksanakan kajian ini biidznillah taala. Baik, cukup sampai di sini pelajaran kita. Kita lanjutkan pada pertemuan esok hari dengan membahas bantahan terhadap orang yang menolak keyakinan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.